Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Namaskar. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali pada kesempatan hari ini. Pak Kade harapkan anak-anak dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat mengikuti proses pembelajaran. Ingat, ikuti protokol kesehatan, dan yang tidak kalah penting adalah selalu berdoa ke hadapan Ide Sang Hyang Widi dumugi iragi sarang sami nemu kerahayuan dan kerahajengan. Nah, baiklah anak-anak, Pak Kade lanjutkan untuk materi yang kedua tentang catur marga ya. Nah, pada kesempatan ini Pak Kade akan menjelaskan mengenai materi pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti KD 3.2 ya, dengan kompetensi dasar mengenal ajaran catur marga yoga dalam agama Hindu. Ini adalah kompetensi dasarnya. Kemudian adapun tujuan pembelajarannya adalah 3.2.1 siswa dapat mendeskripsikan pengertian catur marga yoga ya sebagai jalan mencapai moksa. Kemudian kedua, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian catur marga yoga sebagai jalan mencapai kesempurnaan hidup atau moksa. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang Pak Kade harapkan anak-anak bisa mencapainya ya. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi. Nah, anak-anak, coba anak-anak bayangkan apa ini. Nah, ini adalah jalan anak-anak, jalan. Nah, misalnya Pak Kade akan pergi ke Denpasar, rumah Bapak di Banyuning ya. Kemudian Pak Kade akan melalui jalur dari Git-Git, Panegiri, Pancasari, dan Badung, Denpasar. Nah, kalau anak-anak rumahnya di dekat Kintamani ya, anak-anak kemana mau ke Denpasar, otomatis pasti tidak ke jalur Bapak, pasti akan ke Kintamani, Dause, dan seperti itu. Dan pada akhirnya kita akan sama-sama sampai ke Denpasar ya. Inilah tujuan kita bersama seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, itu adalah contoh yang pertama. Sekarang Pak Kade berikan contoh ilustrasi yang kedua. Nah, anak-anak, ini sekolah ya. Anak-anak rumahnya di sini ya. Pak Kade rumahnya di sini. Nah, Pak Kade mau mengajar anak-anak ke sekolah ya. Kemudian anak-anak, apakah anak-anak harus ke sini lagi? Apa supaya sama dengan Pak Kade? Ya, tidak. Ini salah. Ya, ini salah, anak-anak. Ini salah. Ini salah. Yang betul anak-anak tetap harus ke sini. Ya, ngapain ribet? Ya, ke sini saja. Ya, ke sini. Nah, berarti tujuan anak-anak dan tujuan Pak Kade itu sama, ke sekolah. Sampai di sekolah, di sini melaksanakan proses pembelajaran ya. Nah, terus apa kaitannya dengan materi yang akan Pak Kade ajarkan? Nah, di dalam tujuan agama Hindu dijelaskan sebagai berikut dengan bunyi Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Inilah
salah satu tujuan dari agama Hindu. Nah, kalau anak-anak pergi ke sekolah, pergi sekolah ini tujuannya dalam proses pembelajaran. Kalau ini biar kita sama-sama ke Denpasar, sampai di Denpasar. Agama Hindu juga memiliki tujuan, anak-anak. Tujuannya adalah moksartam jagadita yaca iti dharma. Tujuan dari agama Hindu adalah untuk mencapai moksa, anak-anak, dan kesejahteraan umat manusia. Moksa itu berarti apa? Berarti bebas dari ikatan keduniawian, bebas dari karma pala, bebas dari samsara. Moksa bukan hanya tercapai setelah kematian, namun dalam kehidupan pun kita bisa mencapai moksa yang dicapai semasih hidup disebut jiwa mukti. Artinya tujuan agama Hindu adalah, ingat, moksartam jagadita yaca iti dharma. Artinya bebas dari ikatan keduniawian, bebas dari karma pala, bebas dari samsara. Nah, inilah tujuan utama dari agama Hindu. Lalu bagaimana caranya mendapatkan agar kita bisa mencapai moksa? Nah, inilah tujuan dari agama Hindu. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mencapai tujuan ini? Caranya adalah caranya dengan ini caranya adalah memahami atau menerapkan ajaran catur marga yoga. Ini caranya adalah seperti ini agar kita mendapatkan tujuan moksartam jagadita yaca iti dharma, dengan cara menerapkan ajaran catur marga yoga. Apa itu catur marga yoga? Apa ya? Apa? Sekarang Pak Kada akan jelaskan pengertian catur marga yoga. Secara etimologi, catur marga yoga terdiri dari 3 kata, yaitu anak-anak, Pak Kada ulang sekali lagi. Secara etimologi, catur marga yoga terdiri dari 3 kata, yaitu kata catur yang artinya 4, marga artinya jalan, dan yoga artinya hubungan. Jadi catur marga yoga artinya 4 jalan yang dapat dipergunakan untuk berhubungan dengan ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Setiap kehidupan memiliki suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, hendaknya melalui jalan yang baik dan mulia, serta tidak menyimpang dari norma agama. Nah, inilah pengertian dari catur marga yoga. Terdiri dari kata catur, artinya 4, marga artinya jalan, yoga artinya hubungan. Jadi catur marga yoga artinya 4 jalan yang dipergunakan untuk berhubungan dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, keempat itu apa saja? Nah, ini. Yang pertama, karma marga yoga. Terdiri dari kata karma dan marga. Karma itu artinya perbuatan, anak-anak. Karma itu artinya perbuatan, marga tadi sudah Pak Kada jelaskan itu adalah jalan. Jadi karma marga artinya mencapai moksa dengan jalan atau cara melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik. Dengan kata lain, orang hendaknya bekerja dengan penuh tanggung jawab,
terhadap profesi yang digelutinya. Seperti itu. Bagaimana caranya? Yang pertama itu tidak mencuri, tidak merampok, tidak iri hati, dengki, mengharapkan imbalan, dan selalu ikhlas. Seperti itu adalah salah satu implementasi penerapan karma yoga. Karma itu artinya kerja, anak-anak. Ya, kerja. Nah, ini adalah bakti. Ini adalah bakti marga, nanti akan Pak Kada jelaskan. Nah, ini adalah karma marga yoga. Nah, contohnya adalah ini. Tolong menolong, seperti itu ya. Nah, kita akan bahas mengenai bakti marga yoga ya. Bakti marga yoga. Mana itu bakti marga yoganya? Bakti marga yoga. Nah, untuk bakti marga yoga ya, bakti marga yoga itu adalah jalan yang ditempuh untuk berhubungan dengan Sang Hyang Widi dengan cara atau jalan melakukan persembahyangan ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, salah satu contohnya adalah melakukan persembahyangan ya, seperti gambar-gambar yang Pak Kadek tampilkan ini. Ini adalah salah satu contoh implementasi pelaksanakan bakti marga yoga. Nah, bakti marga yoga itu ada dua, anak-anak. Apara bakti ya, dan para bakti ya. Kalau apara bakti adalah bakti yang memiliki tingkatan tidak utama. Bakti dalam tingkatan ini penuh dengan berbagai permohonan. Contoh yang disebut dengan apara bakti itu, misalnya anak-anak sembahyang. Dewa Ratu Agung sane melinggi driki dumugi tiang lulus ujian UNBK seperti itu. Semoga dagangan saya lancar. Semoga saya diberikan kesehatan. Nah, itu adalah salah satu contoh apara bakti, anak-anak. Karena masih berisi permohonan. Tapi apakah itu salah? Tidak salah, ya. Itu wajar. Tapi tingkatannya tidak utama, anak-anak. Ingat itu ya, tidak utama. Kemudian yang nomor 2 itu adalah para bakti. Bakti yang utama. Para bakti itu adalah bakti yang utama. Bakti yang berupa penyerahan diri yang tulus dengan percaya bahwa dengan perbuatan yang baik maka akan mendapat pahala yang baik pula, seperti itu. Kita sembahyang saja. Terserah itu nanti Tuhanlah yang akan memberikan. Ya, pokoknya kita ikhlas saja sembahyang tanpa mengharapkan suatu hasil, seperti itu. Itulah yang disebut dengan para bakti. Ya. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, sekarang kita bahas mengenai Jnana Marga Yoga. Jnana Marga Yoga artinya itu, Jnana itu artinya pengetahuan. Marga artinya jalan kerohanian untuk mencapai kebahagiaan, baik kebahagiaan jasmani maupun kebahagiaan rohani dengan cara mempelajari ilmu pengetahuan, seperti itu. Dengan pelajari ilmu pengetahuan. Nah, ini salah satu contohnya, anak-anak. Ini adalah salah satu contohnya bagi anak-anak yang memiliki buku paket. Anak-anak bisa dilihat pada halaman 37 dan 38. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, orang yang tekun melaksanakan ajaran Jnana Marga ini disebut jenanin, anak-anak. Jenanin, anak-anak, ya. Jenanin. Inilah
orang yang betul-betul mempelajari Jnana Marga Yoga. Kalau Karma Yoga disebut Karmin anak-anak. Anak-anak selalu berusaha bekerja dengan baik, itu disebut dengan Karmin. Ya, Karmin anak-anak. Karmin. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah Jnana, kita akan membahas mengenai Raja Marga Yoga. Raja Marga Yoga artinya jalan untuk mencapai moksa dengan melakukan yoga brata, tapa samadhi, ya. Seperti itu. Orang yang betul-betul melaksanakan ajaran Raja Marga Yoga ini disebut dengan yogin. Yogin, contohnya bertapa, meditasi. Siapa yang bisa melakukan meditasi ini? Semua orang, anak-anak, termasuk anak-anak. Latih. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu kegiatan meditasi yang dilakukan oleh anak-anak SD. Mulai dasarlah kita belajar bermeditasi, ya, melalui pengendalian diri, ya, seperti itu. Nah, baiklah anak-anak, hanya sampai di sini dulu materi yang Pak Kadek berikan, ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Pak Kadek akhiri dengan para mesanti. Ingat, tetap jaga kesehatan, ya. Selalu berdoa, jangan sampai lupa anak-anak. Terus melakukan puja Trisandi, jangan sampai anak-anak sudah kelas 5 lupa akan bait-bait Trisandinya. Baiklah anak-anak, Pak Kadek akhir dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.